Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa bersama dulu. Ya, sebelum belajar, Ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Apakah semuanya hadir? Siapa? Oh, Niswa. Niswa kenapa? Kita doakan Niswa agar cepat sembuh dan bisa bergabung belajar bersama kita kembali. Ya, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan ketiga dari sila Pancasila dengan benar. Ya, di sini Ibu mau memperlihatkan contoh tumbuhan. Ya, ini Ibu bawa contoh tumbuhan. Ya, ada yang tahu apa saja manfaat-manfaat dari tumbuhan? Ya, manfaat dari tumbuhan itu sangat banyak. Ada yang tahu apa manfaat dari tumbuhan? Ya, betul semua. Ya, semuanya betul. Jadi, kalian semua hebat. Jadi, manfaat dari tumbuhan itu ada banyak. Salah satunya yaitu sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga, sebagai sumber bahan bakar. Yang keempat, sebagai sumber oksigen. Ya, tapi masih banyak lagi contoh manfaat dari tumbuhan. Ya, jadi contoh tumbuhan yang Ibu bawa ini manfaatnya sebagai sumber obat-obatan. Jadi yang Ibu bawa ini adalah tumbuhan atau tanaman daun binahong. Daun binahong ini mempunyai banyak sekali manfaat. Ya, salah satunya ya untuk mengatasi masalah kesehatan seperti menyembuhkan apa? Ya, menyembuhkan luka luar. Ya, yang kedua bisa sebagai pencegah kanker ginjal. Ya, banyak ya. Jadi adapun manfaat daun binahong ini sebagai masalah kecantikan. Ia bisa untuk mengatasi jerawat. Ya, bisa juga untuk mencerahkan wajah ya. Ya, betul. Ya, jadi daun binahong ini mempunyai banyak sekali manfaat. Bukan hanya sebagai masalah kesehatan, tetapi juga sebagai masalah kecantikan. Ya, jadi mengingat banyaknya manfaat dari tumbuhan, maka kita harus menjaga atau melestarikan tanaman yang ada di sekitar kita. Betul sekali, hebat semua. Jadi cara melestarikan atau merawat tumbuhan yaitu, ada yang tahu anak-anak? Ya, betul. Masih ada yang lain? Ya, semuanya hebat. Jadi
kita dapat melestarikan tanaman dengan cara yang pertama apa? Ya, menyiram tanaman agar tetap hidup. Nah, mengingat manfaat dari tumbuhan banyak, maka kita harus apa? Ya, betul semua. Jadi kita harus menjaga, melestarikan tanaman tersebut, tanaman yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa, anak-anak? Ya, dengan cara menyiram tanaman agar tetap tumbuh atau hidup. Yang kedua, bisa dengan memberikan pupuk kepada tanaman agar tanaman tidak kekurangan makanan atau nutrisi. Yang ketiga, tidak menebang pohon atau tanaman secara sembarangan. Ya, betul. Yang keempat, membersihkan tanaman-tanaman atau benalu dari pot. Iya, betul semua, pintar. Jadi menjaga kebersihan dari tanaman ya. Nah, di pembelajaran 1 kalian telah membaca teks pada paragraf 1 tentang bagaimana jagung berkembang biak. Ya, Ibu minta buka kembali teks tersebut. Ya, setelah memeriksa pekerjaan kalian, sepertinya kalian sudah paham cara menentukan ide pokok dan kesimpulan yang baik. Ya, jadi cara menentukan kesimpulan yang baik itu dengan 3 cara, yaitu yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua itu, temukan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga, kita hubungkan semua informasi yang kalian peroleh menjadi suatu pernyataan akhir. Nah, kalian masih hafalkan isi dari Pancasila? Ya, semuanya pintar. Jadi, isi dari Pancasila yaitu apa? Apa anak-anak? Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, yang ketiga, apa? Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, semuanya hebat. Ya, pada pembelajaran 4 ini kita akan menerapkan sila ketiga dari Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua. Kali ini kita akan mempelajari sila ketiga, yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Ya, jadi sila ketiga itu mengandung makna usaha menuju persatuan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, kita harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, kita harus mengembangkan rasa bangga dan cinta kita terhadap tanah air. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya, betul, hebat semua. Nah, selanjutnya Ibu meminta kalian amati kedua gambar yang ada di buku kalian. Nah, setelah mengamati gambar, Ibu minta kalian jawab pertanyaannya ya, dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Apa semuanya sudah selesai berdiskusi dan sudah menjawab soal selanjutnya? Ibu mau salah satu dari kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian
Yang lainnya bisa memberikan komentar atau pertanyaan kepada temannya ya. Ibu lihat sepertinya kalian semua sudah paham mengenai nilai-nilai sila ketiga dari Pancasila. Ya, tugas ibu untuk kalian yaitu kalian mencari contoh pengamalan sila ketiga di rumah kalian dalam kehidupan sehari-hari ya, dan penerapannya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara dan mengembangkan rasa bangga dan cinta kita terhadap tanah air. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, apa masih ada yang belum dimengerti dari pembelajaran ini? Apa masih ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin mempersilahkan siswa maju ke depan untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani maju ke depan? Ya, Mutmainnah. Ya, silakan Mutmainnah menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Sepertinya Mutmainnah memahami dan mengerti pembelajaran kita hari ini karena Mutmainnah bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, sebaiknya kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, sama saya. Terima kasih anak-anakku semua sudah mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.